Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Triharwanto. Kalian melihat Mr. Trihar Channel. Di video ini kalian akan belajar tentang report text. Sudah tahu report text? Oke, kalau belum, silahkan ikuti video ini. Check it out. Today, we are going to learn about report text. Kita akan belajar tentang report text. Report text ini adalah materi untuk kelas 9 tingkat SMP. Yang pertama, sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, kita masuk dulu ke pengertiannya. What is a report text? A report text is a text that is used to present the fact clearly about the topic without any opinion from the writer. The facts, opinion. Oke. Jadi, report text adalah sebuah teks yang digunakan untuk menyajikan fakta-fakta mengenai sebuah topik tanpa memasukkan opini dari penulis. Jadi, dalam report text itu yang disajikan hanya fakta-faktanya saja. Oke. Kenapa sih orang membuat report text? What is the social function of report text? To describe something in general. Jadi tujuannya untuk mendeskripsikan benda secara umum. Mendeskripsikan. Kok mirip descriptive text ya? Coba kita lihat apa sih perbedaan dari report text dan descriptive text ya. Perbedaannya adalah pada objek yang dideskripsikan. Kalau report text itu bersifat umum, sedangkan descriptive text bersifat khusus. Kalau kamu masih bingung, oke, let's check the examples. My cat is so cute. Kucing saya sangat lucu ya. Cat is a mammal animal. Kucing adalah binatang mamalia. My cat. Jadi kucing saya itu bersifat khusus karena kalian hanya mendeskripsikan kucing saya. Jadi ini termasuk deskriptif. Sedangkan yang kedua, cat di sini ini bersifat umum ya, karena semua kucing itu binatang mamalia. Jadi kalimat yang kedua itu adalah contoh dari report text. Sudah jelas untuk perbedaan deskriptif dan report. Oke, sekarang kita ke general structure of report text. Report text has two parts ya, jadi punya dua bagian. Yang pertama, general classification, yaitu pernyataan umum tentang topik dari report text yang akan dibahas. Jadi di awal itu kalian akan diberi pernyataan umum dahulu, baru nanti di bagian kedua yaitu bagian description kita mulai disajikan fakta atau ciri-ciri penting tentang topik yang akan dibahas, baik itu bagian, kualitas, kebiasaan atau perilaku, kegunaan dan lain-lain. Oke. The next language feature-nya, ciri-ciri kebahasaannya yaitu yang pertama, report text itu use simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense. Ini tenses yang kita pelajari pertama kali. Oke. Kemudian dia menggunakan general noun ya. Jadi benda yang bersifat umum. Jadi contohnya di situ pasti pakai cats, tidak my cat ya. Karena cat di sini bersifat umum. Yang ketiga, penggunaan relating verb atau linking verb. Contohnya ada to be, is, am, are, terus seems, look, taste, and etc. lain-lain. Selanjutnya, ciri kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan technical term ya. Jadi istilah-istilah khusus yang terkait topik. Jadi nanti di report text kalian akan menemukan beberapa istilah khusus. Misalnya istilah biologi, fisika, dan lain-lain. Ciri yang terakhir yaitu digunakan ya kalimat pasif di atau ter. Misalnya is used yang artinya digunakan bukan menggunakan karena ini pasif ya. Are used digunakan juga. Is noun dikenal. Can be categorized bisa dikategorisasikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh text report, yaitu ini ada sebuah text about kangaroo. Do you know kangaroo? Yes, kangaroo is an animal ya, found only in Australia ya. Jadi yang ditemukan di Australia. It has smaller relative, jadi punya kerabat yang jumlahnya lebih kecil
called a wallaby, ya, which live in the Australian island of Tasmania in New Guinea, ya. Jadi ini yang disebut hal-hal umum yang disajikan kepada kita di awal. Jadi ini termasuk bagian general classification, ya, jadi klasifikasi umum yang disajikan. Nah, di paragraf kedua, in the second paragraph, kangaroos eat grass and plants. Jadi udah masuk ke ciri-cirinya, ya. Kanguru itu makan grass. What do you know grass? Grass itu rumput, and plants, plant itu tumbuhan. They have short front leg, ya. Jadi short front leg, kaki depan yang pendek, but very long and strong back, ya. Jadi ini dari sini kita sudah mengetahui bahwa paragraf ini sudah masuk ke ciri-ciri fisik dari kangaroo, ya. Oke, langsung ke paragraf ketiga. The largest kangaroos are the great gray kangaroos and the red kangaroos. Jadi kangaroo yang paling besar itu yang great gray sama red kangaroo, kangaroo merah, ya. Adult grows a length of 1.60 meter and weight over 90 kilos. Jadi jenis itu mempunyai panjang 1,6 meter dan berat lebih dari 90 kilo. Ini juga sudah masuk ke ciri-ciri, ya. Jadi jenis kanguru yang terbesar. Paragraf terakhir, kangaroos are marsupials. This means that the female kangaroo has an external pouch on front of her body. Dari kalimat pertama saja, ya, kita tahu kanguru itu makhluk yang marsupial. Apa sih marsupial itu? Yaitu female kangaroo, kanguru betina, punya external pouch, punya kantong di luar yang on the front of her body, yang terletak di bagian depan dari tubuhnya. A baby kangaroo is very tiny when it is born. Jadi bayi kanguru itu sangat kecil ketika born, lahir, and it crawls at once into this pouch. Jadi mereka itu tinggal di pouch. Nah, dari 3 paragraf ini, yang pertama tadi ciri-ciri fisik, yang kedua jenis kanguru, yang ketiga ini sudah habits, kebiasaan atau perilaku kanguru. 3 paragraf ini termasuk bagian yang kedua, ya. Apa tadi bagian yang kedua? Description. Oke. Thank you very much. I think that's all my explanation. Penjelasan saya cukup di sini. Jangan lupa setelah kalian menyaksikan ini, klik subscribe di bawah video ini dan klik tanda like atau gambar jempol ini. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.